islamiyatan wassalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islami wal hidayah. Wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Dewan Yuri yang saya hormati, saudara-saudariku rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita beribu nikmatnya. Andaikan saja lautan sebagai tintanya dan pohon-pohon sebagai penanya, niscaya tidak akan cukup untuk menuliskan kenikmatan yang telah Allah berikan. Salawat berbingkai salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang ummi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Dari zamannya unta hingga zaman Toyota. Muslimin muslimat rahimakumullah, dalam mengarungi samudra kehidupan kita akan menjalani 3 fase, yaitu lemah ketika kita terlahir sebagai seorang bayi, kemudian kuat ketika kita telah remaja, dan kembali lemah ketika kita sudah tua. Masa remaja merupakan masa keemasan yang tidak boleh kita sia-siakan. Teringat ungkapan yang diungkapkan oleh sang proklamator, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pernyataan tersebut menggambarkan betapa sosok pemuda merupakan sumber kekuatan yang luar biasa. Lalu pernahkah terbesit dalam hati kita, siapakah mereka yang disebut pemuda hingga kiprahnya begitu melegenda? Jawabannya terdapat dalam firman Allah, Quran surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-ayat, yang artinya kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhannya dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Quraisy menafsirkan ayat ini bahwa mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dengan keimanan yang benar, namun mereka hidup di tengah masyarakat dan penguasa yang menindas, sehingga Allah tambahkan petunjuk kepada mereka hingga tidak ada sedikit pun keraguan, hingga mereka dapat mempertahankan keimanan dalam menghadapi godaan dan cobaan. Ayat di atas mengisyaratkan sosok pemuda di dalam Al-Quran, yaitu mereka yang memiliki keimanan yang kuat, yang berani berjuang demi kemaslahatan umat, bukan mereka yang imannya mudah goyah. Muslimin muslimat rahimakumullah, maju dan mundurnya sebuah negara dapat dilihat dari pemudanya. Hal ini pernah disampaikan oleh Syekh Hudari Bait. Apabila engkau hendak melihat sebuah negara, maka lihatlah pemudanya. Apabila baik pemudanya, maka baik pula negaranya, dan apabila buruk pemudanya, buruk pula negaranya. Kita sebagai pemuda-pemudi Islami yang berjiwa Rabbani tentu akan menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter, yang mampu menjadi ujung tombak perjuangan dan pemimpin yang terbaik
di masa depan. Tentunya kita tidak akan lupa kisah Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang mampu menjadi sultan pada usianya yang masih muda. Atau kisah Zaid bin Sabit yang dengan gagah berani terjun ke medan perang pada usianya yang baru menginjak 13 tahun. Serta Raden Ajeng Kartini, pemudi bangsa yang berhasil memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan mengkritisi perilaku keberagamaan sehingga muncullah kitab tafsir Faidur Rahman. Mereka adalah bagian kecil dari pemuda-pemuda Islam luar biasa yang gaungnya masih terdengar hingga saat ini. Lalu apakah mungkin kita sebagai pemuda-pemudi masa kini menyamai prestasi gemilang yang mereka ukir pada zamannya? Tentu sangatlah mungkin. Apalagi akses belajar kita yang sekarang sangatlah mudah, maka tugas kita adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan meneladani teladan yang baik dari kisah-kisah inspiratif para pemuda di masa lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for your attention. Billahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.